warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japar Sidik Slamet dengan NIM 216300055, kelas 89 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit. Yang pertama adalah pentingnya perencanaan audit, yaitu ada 3 alasan utama untuk perencanaan. Yang pertama, untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk keadaan tertentu. Lalu ada untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar dan yang terakhir adalah untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien pada merencanakan audit dan merancang pendekatan audit. Yaitu yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, lalu melakukan prosedur analitis awal. Selanjutnya menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko intern. Lalu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, lalu mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, lalu mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Setelah itu ada istilah risiko, di mana istilah risiko itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada risiko audit yang dapat diterima atau expectable audit risk, lalu ada risiko bawaan atau inherent risk. Risiko audit yang dapat diterima yaitu risiko bahwa auditor secara tidak sengaja menyatakan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, padahal sebenarnya terdapat salah saji material. Lalu ada risiko bawaan adalah risiko bahwa salah saji material bisa terjadi dalam laporan keuangan sebelum mempertimbangkan adanya pengendalian internal. Lalu poin kedua, di sini ada perencanaan audit awal. Yaitu perencanaan audit awal sangat penting untuk memastikan proses audit berjalan efektif dan efisien. Sejak awal auditor harus memahami kondisi dan kebutuhan klien sebelum menyusun strategi audit yang tepat. Lalu selanjutnya, selain ini ada langkah-langkah perencanaan audit awal. Yang pertama, evaluasi penerimaan atau kelanjutan klien. Di sini, untuk klien baru, auditor harus melakukan investigasi latar belakang termasuk komunikasi dengan auditor sebelumnya dengan izin klien. Lalu untuk klien lama, mengevaluasi tahunan dilakukan berdasarkan reputasi, integritas, masalah yang pernah terjadi, dan kesesuaian nilai profesional. Lalu yang kedua, identifikasi klien meminta audit, yaitu mengetahui alasan audit, membantu auditor memahami tingkat risiko dan ekspektasi penggunaan laporan. Contohnya untuk kebutuhan investor, regulasi penawaran saham, atau pengawasan internal. Lalu yang ketiga, ada kesepakatan awal dengan klien atau surat penugasan atau engagement letter, yaitu menetapkan kesepahaman tentang ruang lingkup, tujuan, tanggung jawab, jadwal, serta biaya audit. Auditor juga menyatakan bahwa tidak semua kecurangan bisa terdeteksi oleh audit. Yang terakhir, pengembangan strategi audit awal, yaitu berdasarkan pemahaman awal terhadap bisnis klien, lokasi, sistem pengendalian internal, dan area risiko material. Strategi ini menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya atau tim audit, spesialis, durasi kerja, dan sebagainya. Lalu poin ketiga, ada penerimaan dan evaluasi klien, yaitu menentukan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan audit dengan suatu klien merupakan langkah penting dalam perencanaan audit awal. Proses ini membantu auditor menjaga independensi, profesionalisme, dan kualitas audit. Penerimaan dan evaluasi klien dibagi menjadi 2, untuk klien baru dan untuk klien yang sudah ada. Untuk klien yang baru, komunikasi dengan auditor sebelumnya. Auditor baru wajib menghubungi auditor sebelumnya untuk, yaitu yang pertama, menanyakan alasan penghentian hubungan profesional, mengetahui adanya masalah etika, sengketa, atau kecurangan. Langkah ini hanya dilakukan jika klien mengizinkan secara tertulis. Penilaian awal terhadap klien, yaitu melibatkan penilaian terhadap reputasi manajemen, kepatuhan terhadap hukum, dan integritas keuangan. Lalu untuk klien yang sudah ada, yaitu melakukan evaluasi tahunan. Setiap tahun auditor harus mengevaluasi apakah akan melanjutkan atau menghentikan hubungan audit berdasarkan yang pertama, integritas manajemen, tingkat risiko audit, masalah dalam audit sebelumnya, persoalan pembayaran honorarium atau biaya audit. Lalu selanjutnya di poin keempat, ada memahami bisnis dan industri klien.
yaitu memahami bisnis dan lingkungan industri klien adalah fondasi penting dalam merancang audit yang efektif. Hal ini membantu auditor dalam mengidentifikasi area risiko, salah satu potensial, dan menentukan pendekatan audit yang sesuai. Faktor auditor dalam memahami bisnis klien yaitu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama struktur dan operasi bisnis. Tentukan jenis usaha dan model pendapatannya, struktur organisasi dan manajemen, sumber utama pendanaan, utang, ekuitas, investor, dan lain-lain. Lalu pelanggan dan pemasok utama. Ketergantungan terhadap pelanggan atau pemasok tertentu dapat menimbulkan risiko konsentrasi bisnis. Lalu pihak terkait, auditor perlu mengidentifikasi dan menilai transaksi dengan afiliasi, pemilik utama, atau pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Yang keempat, yaitu kunjungan ke lokasi fisik. Auditor sebaiknya melakukan tur ke pabrik atau kantor untuk menilai pengamanan aset, memahami proses bisnis dan siklus operasional. Yang terakhir ada tata kelola dan etika. Tinjauannya yaitu terhadap struktur dewan direksi dan komite audit, kode etik perusahaan, notulen rapat penting. Auditor juga mencatat adanya sistem pengendalian dan pengawasan dari manajemen atas. Yang kelima, di sini ada risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien adalah risiko bahwa perusahaan tidak dapat mencapai tujuan strategisnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan salah saji material dalam hubungan keuangan. Pentingnya bagi auditor yaitu, auditor harus memahami dan mengevaluasi risiko bisnis klien untuk menentukan area audit yang berisiko tinggi dan mengarahkan fokus prosedur audit pada aspek yang paling kritis. Contoh risiko bisnis yang umum yaitu penurunan ekonomi, yaitu resesi atau krisis keuangan dapat menurunkan permintaan produk dan kemampuan bayar pelanggan. Yang kedua, operasi global, di mana perusahaan dengan operasi lintas negara menghadapi risiko kurs mata uang, peraturan asing, dan ketidakpastian politik. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada teknologi informasi. Sistem informasi yang lemah atau tidak andal dapat menyebabkan kesalahan pelaporan atau manipulasi data. Yang terakhir adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia yang kurang kompeten atau kurang etis dapat meningkatkan risiko kesalahan atau penipuan dalam laporan keuangan. Yang keenam, yaitu prosedur analitis awal. Prosedur analitis awal adalah teknik evaluasi data keuangan dengan cara membandingkan hubungan antar angka atau tren historis guna memahami kondisi keuangan dan operasional klien sebelum audit dimulai. Tujuan utamanya itu membantu auditor memahami karakteristik bisnis klien, mengidentifikasi area risiko tinggi, menentukan pendekatan audit yang efektif. Langkah-langkah umum yang dilakukan auditor yaitu 1. Membandingkan rasio keuangan klien dengan data industri sejenis, periode sebelumnya atau tren internal, target atau proyeksi yang ditentukan klien. Yang kedua, mendeteksi anomali atau perubahan yang tidak wajar. Misalnya, margin laba yang tiba-tiba melonjak atau turunnya rasio likuiditas secara drastis. Anomali ini akan diselidiki lebih lanjut pada tahap pengujian substansif. Dan contoh rasio yang digunakan itu margin laba kotor, perputaran piutang, rasio lancar, dan return on asset atau ROA. Yang ketujuh, ada jenis prosedur analitis. Jenis prosedur analitis dalam audit. Prosedur analitis digunakan untuk mengevaluasi kewajaran data keuangan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Auditor dapat membandingkan data klien dengan yang pertama data industri. Digunakan untuk menilai apakah kinerja keuangan klien wajar dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industri yang sama. Lalu data tahun sebelumnya atau historis, membandingkan data tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mendeteksi tren yang tidak biasa. Yang ketiga, ada perkiraan internal klien. Auditor membandingkan angka laporan dengan anggaran atau target internal perusahaan. Yang keempat, perkiraan auditor. Berdasarkan pengetahuan auditor tentang bisnis klien, seperti estimasi pendapatan berdasarkan volume penjualan dan harga satuan. Yang terakhir, data non-keuangan, yaitu contohnya jumlah karyawan, kunjungan situs web, jumlah unit yang dijual, digunakan untuk memverifikasi kewajaran angka keuangan. Lalu yang terakhir ada rasio keuangan umum. Rasio keuangan umum digunakan oleh auditor untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan klien, serta mendeteksi potensi masalah keuangan. Rasio keuangan umum dibagi menjadi 4,
yaitu ada likuiditas adalah menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Berikut ada rasio likuiditas, yaitu rasio kas dengan rumus sama dengan kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Lalu rasio cepat atau quick ratio, yaitu kas ditambah piutang ditambah investasi jangka pendek dibagi kewajiban lancar. Rasio lancar atau current ratio, yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Lalu ada aktivitas, menilai efisiensi operasional dan penggunaan aset, yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi piutang rata-rata. Lalu perputaran persediaan, harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Setelah itu ada solvabilitas atau kemampuan membayar utang jangka panjang, yaitu ada rasio debt to equity ratio, yaitu dengan rumus total utang dibagi ekuitas. Lalu ada times interest earned atau sama dengan laba operasi dibagi beban bunga. Selanjutnya ada yang terakhir ada profitabilitas, itu mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba. Yang pertama ada rasio margin laba sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Lalu ada return on asset atau ROA, laba sebelum pajak dibagi total aset rata-rata. Lalu ada return on equity atau ROE, laba sebelum pajak dikurangi dividen preference dibagi ekuitas pemegang saham. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.